Di video ini kita masuk ke subbab 6.2 tentang fungsi inverse dan turunannya. Kita mulai dari nomor 7 sampai nomor 10. Di sini kita diminta untuk memperlihatkan bahwa f itu memiliki inverse dengan memperlihatkan bahwa f itu monoton murni. Jadi di subbab 6.2 itu ada teorema yang mengatakan bahwa jika f monoton murni di daerah asalnya, maka f memiliki inverse. Ya, jadi ini ada dua hal ya. Yang pertama adalah monoton murni, yang kedua adalah memiliki inverse. Gitu. Kita harus menunjukkan dulu bahwa f itu monoton murni untuk bisa menyimpulkan bahwa f itu memiliki inverse. Coba kita lihat yang nomor 7. Ya, di nomor 7 ini fungsinya adalah fx sama dengan minus x pangkat 5 kurang x pangkat 3. Ini bentuknya sangat sederhana. Cuman fungsi ya tanpa trigonometri, tanpa akar ya, tanpa pecahan. Jadi domain atau daerah asal fungsi f adalah semua x bilangan real karena nggak ada syarat yang mengikat gitu ya. Oke, kita tinjau turunan pertama f untuk melihat apakah uh, si fungsi ini f monoton murni atau tidak. Oke, kita coba cari turunan pertamanya. F aksen x itu sama saja dengan minus 5x pangkat 4 ya, turunan biasa aja, kurang 3x kuadrat ya. Atau bisa kita sederhanakan jadi minus x kuadrat dikali dengan 5x kuadrat ditambah dengan 3. Nah, yang menarik di sini adalah suku x kuadrat ini pasti positif ya, karena pangkatnya genap, ini juga pasti positif. Sehingga kalau misalkan di sini ada tanda negatif, kita bisa menjamin bahwa f aksen x itu pasti nggak mungkin positif ya, atau lebih kecil sama dengan 0. Nah, dengan fakta bahwa dia lebih kecil sama dengan 0 di domainnya atau daerah asalnya, kita bisa menyimpulkan bahwa f monoton murni, sehingga f memiliki inverse. Nah, dengan pola yang sama di nomor 7 ini, kita coba selesaikan soal nomor 8. Nomor 8 sebenarnya fungsinya juga nggak terlalu ribet ya. Mirip-mirip sama soal nomor 7. Di situ ada fx sama dengan x pangkat 7 tambah x pangkat 5. Nah, kita tinjau lagi nih, daerah asalnya di mana sih? Nah, daerah asalnya juga sama ya. X itu elemen real, karena nggak ada batasan untuk x. Nggak ada pecahan, nggak ada akar, nggak ada trigonometri, dan lain sebagainya. Jadi, x elemen real merupakan daerah asal. Sekarang kita tinjau f aksen x. Kita lihat hasilnya adalah 7x pangkat 6 tambah 5x pangkat 4. Ini bisa kita sederhanakan juga menjadi x pangkat 4 kali 7x kuadrat tambah 5. Nah, ini kalau kalian lihat, ini pangkatnya genap, ini juga pangkatnya genap, pasti dijamin positif. Jadi, f aksen x itu pasti lebih besar sama dengan 0. Nah, karena x lebih besar sama dengan 0 di x elemen real, jadi bisa kita simpulkan bahwa f monoton murni. Sehingga f memiliki inverse. Ya, jadi monoton murni itu maksudnya adalah turunannya selalu tak negatif atau selalu tak positif ya. Oke, ini dua-duanya ini. Ya sebenarnya nggak peduli tandanya lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, selama dia konsisten di daerah asalnya itu dia positif terus atau negatif terus, maka kita bisa menyimpulkan bahwa f itu monoton murni. Ya, ya bisa kelihatan ya di dua soal ini, nomor 7 dan nomor 8. Nah, selanjutnya kita masuk ke nomor 9 dan 10. Oke. Di nomor 9 dan 10 ini bentuk fungsinya mulai sedikit lebih kompleks karena melibatkan trigonometri. Kita lihat nomor 9. Nomor 9 itu adalah f theta sama dengan
kosinus theta. Nah, domainnya udah ditentuin sama soalnya, 0 sampai pi ya. Nah, sekarang kita tinjau juga turunan pertama dari f. Turunan pertama dari kosinus adalah minus sinus ya. Jadi minus sinus theta. Nah, dan ini sama juga daerah asalnya seperti soal yang diminta, yaitu 0 sampai pi. Sekarang kita lihat untuk theta dari 0 sampai pi itu kira-kira sinus t atau minus sinus t itu nilainya positif, atau apakah dia positif terus atau dia negatif terus, atau tidak konsisten positif dan negatif itu. Kita lihat, coba kita tinjau grafik sinus ya. Grafik sinus itu kan bentuknya gini. Ini 0, ini pi, ini 2pi. Jadi kelihatan ya, di 0 sampai pi itu dia selalu positif. Sehingga ya pasti kalau misalkan ini kan grafik sinus theta ya. Kalau grafik minus sinus theta ya tentu kebalikannya. Ini 0, ini pi, ini 2pi. Jadi bisa kelihatan untuk fungsi minus sinus theta dari 0 sampai pi itu dia selalu negatif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa f aksen theta itu lebih kecil sama dengan 0 di daerah asalnya ya, seperti itu. Dengan kenyataan ini bahwa dia konsisten negatif, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa f itu nih ke atas ya, f itu monoton murni, sehingga f memiliki inverse. Oke, itu nomor yang 9. Sekarang coba kita lihat nomor 10. Nomor 10, fx ini sama dengan kotangan x, atau kotangan x itu bisa kita tuliskan sebagai cos x dibagi dengan sin x. Daerah asalnya ditentukan sama soalnya dari 0 sampai pi per 2. Oke, sekarang kita tinjau turunan pertama f. F aksen x itu akan sama dengan gini. Kita misalkan ini u, kemudian ini v ya. U, kemudian v. Oke, ini kan fungsi pembagian ya. Jadi turunannya bisa kita tuliskan sebagai u aksen v kurang u v aksen dibagi dengan v kuadrat. Pertama, u aksen v itu adalah turunan dari cos, yaitu minus sin x ya. Kemudian dikalikan dengan v. Jadi sin x juga. Dikurangi dengan u, yaitu cos x, dikali dengan turunan sin x, turunannya v, jadi cos x juga. Kemudian kita bagi dengan v kuadrat, jadi sinus kuadrat dari x. Ini akan kita peroleh f aksen x itu sama dengan minus sinus kuadrat x kurang cos kuadrat x dibagi dengan sinus kuadrat x. Ini sama saja dengan minusnya, coba kita keluarkan, jadi sinus kuadrat x tambah cos kuadrat x dibagi dengan sinus kuadrat x ya. Ini jadinya kan yang part ini teman-teman kalian bisa lihat sinus kuadrat tambah kosinus kuadrat itu sama saja dengan 1. Jadi kita tulis minus 1 dibagi dengan sinus kuadrat x, atau sama saja dengan ya cukup kayak gini juga cukup sih, nggak usah disederhanakan lagi. Kita udah bisa melihat bentuk untuk f aksen x, dan daerah asalnya ditentukan juga 0 sama soal ya. Kita tidak mengubah daerah asal, 0 sampai pi per 2. Nah, kemudian teman-teman kalian bisa perhatikan di sini kan suku sinusnya tuh ada kuadratnya ya, pangkat genap. Jadi dijamin bahwa sinus kuadrat ini bernilai tak negatif atau positif gitu. Tapi masalahnya ada minus 1 di atas. Jadi kita bisa tuliskan bahwa f aksen x ini pasti dijamin tak positif atau lebih kecil sama dengan 0. Dia konsisten ya di daerah asalnya. Di daerah ininya. 0 sampai pi per 2. Ya kalau kalian mau tinjau juga grafiknya bisa juga, tapi sebenarnya nggak begitu penting karena kita udah punya kuadrat di sini. Dia pasti bernilai positif si penyebutnya. Jadi seperti itu, f aksen x kurang dari sama dengan 0. Jadi bisa kita simpulkan bahwa f monoton murni
sehingga F memiliki inverse. Ya, seperti itu.